Lagi nih ya, Beri. Lurus aja. Bukan bang. Thank you. Seperti apa proses persalinan kemarin tanggal 20 ya? Iya, 20. Prosesnya lancar semuanya, puji Tuhan. Terus lahirnya lebih berat daripada Bible ya. Kalau Bible waktu itu 2890, kalau ini 3060. Terus udah gitu nangisnya kenceng banget. Nangis kenceng. Suaranya lebih cempreng kayaknya daripada Bible. Terus sisanya saya tertidur, jadi nggak tahu sisanya bapaknya tuh. Sama aku juga tidur. Loh, yang motong tali iya. pusernya siapa? Aku yang motong tali pusar. Pokoknya ini mirip kayak semacam dejavunya pas Bible lah. Tapi sebelumnya selamat hari Ibu buat semua ibu yang merayakan ini. Selamat hari Ibu ya. Terima kasih. Terus ya ini benar-benar kayak reka ulang lahirnya Bible, tapi versi tahun ini gitu. Iya, soalnya semuanya dokternya juga sampai kayak kembar banget gitu, benar-benar persis banget Bible Udah sama Zevanya. babynya mirip. Satu ruangan itu isinya orang-orang yang sama juga, sampai ke videografer, fotografer. Iya, dokter-dokternya semua timnya sama. Istri saya juga sama di situ. Kayak gimana sih Pak? Cuma anaknya aja yang beda namanya. Berapa hari jadi orang tua? Nah, 2 hari. 2 hari jadi orang tua anak kedua. Oh iya. Riwahnya kayak gimana ngurusin 2 balita? Ya bisa dilihat dari muka saya ya. Kayak sama kayak apa ya? Bible benar-benar nggak cemburu sama sekali. Dia benar-benar yang kayak Sayang. malah kayak kalau aku lagi gendong dia malah kayak "Hah, ada adik gitu kayak "Hah," kaget-kaget gitu dia megang tapi kayak "Hah, ada adik gitu. Terus udah gitu lebih ke kalau tengah malamnya sih kayaknya ya. Jadi kalau tengah malamnya Zevanya lagi nyusu, terus udah gitu lagi aku gendong, terus Bible juga kebangun, Bible juga nemplok gitu di sini aku, jadi aku bingung gitu kayak aduh gimana. Jadi nanti akhirnya gantian, ya kan, ntar kita sama Bible aku sama Zevanya, atau ntar aku sama Bible itu sama Zevanya gitu. Jadi kayak ngebagi gitu sih, cuma nggak ada yang kayak Bible maksa harus sama aku atau harus sama Hito. Dia cuma kayak minta attention dari salah satu dari kita aja. Dia tahu kayak harus berbagi gitu. Arti namanya siapa juga? Apa? Arti namanya yang nama kakak. Zevanya, Granata Manuela tuh artinya perempuan kuat dan tangguh yang selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau boleh flashback sedikit, mungkin masuk rumah sakitnya hari apa, terus kemudian apakah persalinan normal kah atau sesar? Oh, oke. Masuknya tanggal 19, terus tanggal 20 lahiran, terus sesar irex. Karena jaraknya juga cuma setahun sama Bible, jadi aku nggak bisa lahiran normal karena cuma jarak setahun. Kecuali kalau udah ada jarak lumayan lama bisa normal walaupun udah pernah sesar gitu. Tapi pas malam sebelum lahir seperti nggak bisa tidur Iya, semalaman. aku nggak tidur semalaman, malah beres-beres. bener-bener nggak tidur. Aku malah beres-beres. Terus udah gitu mau nonton juga nggak bisa, emang bener-bener nggak bisa tidur aja. Nggak tahu kenapa kayak berasa semutan dari ujung kaki sampai ujung tangan. Iya, tapi dibilang deg-degan juga enggak, cuma nggak bisa tidur aja. Jadi ya udah giliran udah di meja operasi baru deg-degan. Jadi kayak aduh ini deg-degan gara-gara grogi apa kurang tidur ya gue gitu. Tapi nomor teman masih asik kan? Hah? Si Bible masih asik. Loh ya kalau yang kemarin pas lagi hamil nggak asik, Aslinya nggak kuat. kontraksi dong saya. Kan kalau lagi pas cuma sekarang Bible kan juga emang udah ini kan makan DMPASI, makannya udah banyak, udah setahun sebulan juga. Jadi sekarang kan udah ini lagi ya, maksudnya asinya udah ada lagi. Jadi mungkin nanti pengennya ada yang mau Bible sama-sama asi lagi. Nah, berbaginya nanti bakal seperti apa gitu dari kakak sendiri. Berbaginya nanti kan ibaratnya nanti Bible harus asik juga karena masih setahun sebulan. Bukan Bible harus asi juga, prioritasnya tetap buat Zevanya karena kan dia yang harus karena masih
newborn banget kan, jadi kayak butuh lebih membutuhkan ASI, karena kan kalau Bible udah ada makanan pendukungnya kan. Cuma maksudnya nanti kalau Bible mau kan aku juga pasti bakalan pompa gitu kan. Nah jadi misalnya dia mau nanti bisa minum ASI perah gitu. Kak, tapi ada nggak sih perbedaan dari kakak lahir pertama sama kedua ini, rasanya dari proses mau melahirkan sampai melahirkan itu ada perbedaan yang kakak rasain nggak? Beda banget. Ya, karena kalau kamu gimana? Oh, bukan saya yang melahirkan. Oh, bedanya kalau yang pertama waktu Bible tuh aku muntah-muntah terus kan. Kalau misalnya habis dibius itu kan ada beda-beda. Kalau aku lebih ke muntah-muntah gitu. Nah kalau ini nggak sama sekali, nggak muntah-muntah sama sekali. Cuma kalau yang ini tuh abis selesai operasi tuh aku langsung ada Bible yang harus aku gendong-gendong juga. Nah itu kan sebenarnya masih terbatas ya aktivitas yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi kalau yang ini tuh lebih ke galau-galaunya karena misalnya lagi Bible-nya maunya kan loncat-loncat, maunya diajak main joget-joget, terus akunya yang kayak belum terlalu bisa, jadi dia kayak mama gitu. Jadi aku lebih ke galau-galau gitu, galau-galau. Tapi kalau misalnya dari operasi sendiri benar-benar ini menurutku lebih smooth, lebih lancar karena nggak ada mual-mual muntah-muntahnya seperti yang pertama gitu. Untuk proses operasi sesarnya makan waktu berapa lama? Kayak cepet banget ya. Ini nggak nyampe sejam. Iya, Lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala ya? nggak ada, puji Tuhan, aman. Tapi Mas Vito sendiri ikut ada di samping atau nunggu di luar? Ikut di dalam ngeliatin proses di belah. Belah durian. Gua kali gue. Iya, dia ada. Walaupun dia penakut banget, kan aku biasanya kalau pas lagi check up rutin gitu kan diambil darah, diambil apa tuh dia benar-benar gak berani Paling gitu lemes gua loh. nggak bisa lihat jarum. Iya, apalagi kayak infus doang aja tuh dia nggak berani. Itu Kalau mujizat itu dia juga benar-benar ngedampingin, ngelus-ngelus Giliran terus. di dalam ngeliat darah banyak apa segala macam kayak ya udah biasa aja, tapi begitu ntar lihat lagi videonya lemes lagi. Iya. Oh, tapi gimana sih lu sebagai seorang suami dengan sekarang lu udah menjadi ayah dua anak gitu, dan perjuangan seorang istri lo gitu, apalagi menyambut hari ibu juga gitu, sangat luar biasa gitu. Artinya di usia mudanya dengan jarak rentang usia yang sangat dekat gitu, tapi dengan kuat banget gitu seorang dari kalau lihat sendiri gimana? Ya luar biasa lah, ini saya ini baik guys. Sini di media kan ngomong baik-baik ya. Dasar lu. Emang dia luar biasa hebat. Dia pain tolerance-nya ini banget, kuat banget. Gua kalah dia kemana-mana, beneran. Dia hebat, dia kuat dan apalagi buat urusan anak gitu dia nggak takut buat ambil resiko segala macem. Tapi kan ini kan ibaratnya dengan jarak yang berdekatan ini nanti nextnya kakak berdua sifatnya seperti apa kalau misalkan biar agak lama gitu punya anak lagi gitu. Oh, itu udah ngobrol sama dokternya juga. Itu namanya? Ini abis ini mau bikin surat kontrak ya, cuti bersama. Ya, ntar lah jedain berapa tahun lagi lah. Iya. Dulu Bible SD. Sebenarnya ya maksudnya belum mikirin buat anak ketiga gitu belum, bener-bener KB mungkin lebih kayak nanti ya bakal KB ya. KB. Iya kayak gitu, cuma nggak tahu namanya apa ya kan, maksudnya udah ngobrol sama dokter, terus nanti juga bakalan dicariin yang cocok juga. Kalau kayak gitu juga cocok-cocokan gitu kan, takutnya nanti kayak gendut atau gimana gitu-gitu. Jadi aku kayak pokoknya dokter udah tau lah, aku udah konsul gitu sama dokter harus pakai apa. Ini Kak, kelahiran anak kedua harus jadi kado buat kalian menjelang Natal. Iyalah, bukan lagi kado terindah banget. Puji Tuhan banget, waktu tahun lalu ngerayain Natal pertama sebagai suami istri, ternyata udah ada Bible ya kan. Oh, iya. Terus sekarang Natal yang kedua lagi ternyata udah ada Zevanya. Jadi kayak bener-bener penuh berkat, benar sukacita banget. Udah lah, komplit lah, bahagia banget kita. Bahagia banget lah. Ih, gemes banget tau. Kenapa nggak pilih tanggal 25 pas Natal gitu? Oh iya, soalnya kemarin kan aku ngerayain ulang tahun Bible tuh tanggal 9 November. Itu hari biasa, hari sekolah, maksudnya jatuhnya bukan hari libur ya, kayak di weekend pas kemarin itu. Terus aku mikir ngundang orang susah banget ya,
emak bapaknya pada kerja, jadi anak-anaknya yang kecil-kecil nggak bisa datang. Apa terus aku mikir, wah kalau anak gue lahir Natal yang datang ulang tahun siapa ya? Pasti nggak ada gitu, karena semuanya lagi pada Natalan. Dan aku tuh tipikal ibu yang pengennya tuh kalau ngerayain maunya di hari H gitu, nggak mau yang kayak yaudah 1 minggu lagi atau gimana rayainnya. Jadi kayak yaudahlah biar ada perayaannya ada banyak gitu. Saya rayain ulang tahunnya Bible, ulang tahun Zevanya, terus Natal, terus tahun baru. Jadi kayak lebih banyak perayaannya. Kalau pas tanggal 25 juga susah kan, kita ulang tahunnya head to head sama Tuhan Yesus ya. Pasti ratingnya rendah ya. Gitu guys. Kak Feli katanya sebelumnya namanya ada bukan Zevanya ya, ada siapin nama yang lain terus katanya Iya. gimana sih ceritanya? Iya, jadi kan emang rencananya kita mau lahirannya tadinya Natal. Jadi tuh aku udah bener-bener mikir, gue harus kasih nama yang berbau-bau Natal dan bener-bener kayak namanya harus hampir sama Bible lah, kayak Sama-sama berat lah. sama-sama lumayan berat gitu. Jadi udah mikir namanya tadinya mau aku kasih nama Haleluya guys. Sumpah. Bener-bener jadi ntar panggilannya Hailey atau Alea gitu. Udah banyak usulan nama, kita udah bikin. Kita tadinya mau kasih nama apa? Sela. Apa panjangnya? Sela Matahari Natal. Dia udah baik banget yang kita udah pikirin nama-namanya. Terus ternyata pas pas tidur dikasih mimpi, terus udah gitu dikasih tau namanya Zevanya Granate Emanuela, plus penulisannya juga aku diliatin gitu. Jadi ya udah kalau udah dikasih tau kayak gitu mah nggak banding lawan, ikutin persis. Untung nama belakangnya masih sama tuh di mimpi. Iya, karena kan kita nggak punya marga ya, jadi emang kita pengennya anak perempuan tuh Emanuela, kalau nanti anak laki Immanuel gitu. Tinggi beratnya berapa? Oh tingginya 4, aku apa anakku? Anak. Kalau kalau si Zevanya beratnya 30-60, terus tingginya 44. Kak Feli jelang hari Natal nih, bentar lagi udah persiapannya seperti apa sih? Akan di rumah aja atau kunjung keluarga? Oh pasti di rumah Tahu aja nggak sih. persiapannya pohon Natal itu dipasang itu dari bulan September guys. Iya. Bayangin, mall lah kalah lah mall. Kenapa gitu? Kenapa dari Kenapa gitu? Ini memang kepercayaan dia ajaib, katanya Bukan kalau di Manado tuh kepercayaan. masuk berber katanya udah nuansa Natal. Bukan, soalnya kan Natal cuma 1 hari, bisa paling 25-26. Terus kayak nungguinnya setahun sekali gitu kan. Jadi kayak maunya udah nuansa Natal aja gitu di rumah. Jadi aku pengennya begitu, daripada baru pasang terus langsung dicopot lagi gitu kan. Capek juga ya. Iya, jadi kalau persiapan untuk dekornya mah udah dari H- berapa bulan gitu ya guys. Kalau untuk kayak ini tadinya pengennya masuk gereja offline, cuma kan nggak bisa, misalnya anak juga baru 5 hari ya kan, jadi paling rayainnya nanti sama keluarga aja di rumah. Kita mungkin udah nyiapin kado buat istri yang udah berjuang. Ibu. Apa? Ya itu anaknya. Ya itu loh. Betul. Timingnya aja diatur. Wah ini jadi hadiah Natal nih. Nah, Berarti aku kalinya harus itu, berbuat tanggal segini. guys. Kayak ngerti aja lu. Nggak bisa Tapi gitu. kalau tradisi Natal, Feli biasanya ngapain sih? Masih suka kayak bikin kue kah atau nyiapin baju atau? Oh, Di Panjat Pinang ya. gue beda itu Agustusan dong. Nggak ada ya gitu. Kalau tradisi Natal ada dong kalau aku. Paling tradisi cross Natal. kado. Kalau aku tradisi Natal itu harus banget ibadah malam Natal jam 12 malam, sama kayak ibadah tahun baru tuh jam 12 malam juga. Jadi kayak menutup dan membuka bersama Tuhan gitu. Kalau sisanya sih masih fleksibel gitu, kayak misalnya mau mungkin ada cross kado, atau misalnya kalau ada cross kado juga kita biasanya batasin, makin murah makin susah kan. Iya kan, makin susah dapetinnya. Jadi biasanya misalnya batasnya harus 50.000 sampai 100.000, jadi seru-seruan lucu-lucuan gitu tukeran kadonya. Tapi tahun ini bakal dilaksanain kayak gitu cross kado. Rencananya Tahun ini 1.000. lu mau ikutan? Iya. Hari setelah melahirkan kita tadi kondisi badan seperti apa kah? Aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya sih sebenarnya udah fine aja, cuma karena emang begadang, terus udah gitu kan masih apa sih, kita nifas gitu ya, jadi kayak lemes gitu loh, teler, terus kayak nggak napak gitu kalau jalan. Aku berasa masih melayang. Lah emang ini pakai kursi roda. Iya benar, kayak masih flying to the moon gitu guys, ngantuk
gitu. Cuma kalau untuk badannya apa segala macam sih nggak kenapa-napa, aman. Teman-teman artis udah pada kasih kado kan? Udah, sisa lu yang belum. Sama ini ada kan kemarin kan juga sempat undang-undang artis Korea yang kenal kayak Song Joong Ki gitu, ngasih kado juga nggak sih? Ngeri banget. Song Joong Ki udah ngasih kado duluan, dia udah lus perut gua duluan. Itu udah kado terindah juga, guys. Aku juga minta dilus, nggak mau dia. Nggak mau, kamu isinya bukan baby soalnya. Kak Feli tadi sempat dijenguk sama Feby dan Mami. Kemarin Dinda Rey jenguk, Mami Fabi jenguk, Fuji Torek juga jenguk, gitu-gitu. Sekarang sih banyak yang ngejenguk gitu ya, beda sama pas tahun lalu. Karena kalau tahun lalu kan benar pandemi parah banget. Jadi ya seneng sih, jadi banyak yang support, dan Bible juga jadi makin banyak temennya gitu, nggak ngerasa sepi gitu loh dia. Gitu. Kado yang paling gede siapa? Apa? Kadonya yang paling besar siapa? Kado dari orangnya. Iya, yang paling besar siapa kadonya? Ada sih orang rumah ngasih kado galon berapa kan? Itu kalau di kita ukur. Gitu guys. Rencana kapan pulang? Pulangnya kapan Kak Feli? Apa? Pulangnya kapan? Rencananya sih hari ini dia bisa pulang juga ya. Cuma kalau masih teler aku masih mau tidur dulu aja. Tinggal besok pagi-pagi kalau enggak. Akan pakai babysitter atau ngurus sendiri? So far sih kalau newborn aku biasanya sendiri dulu, benar-benar sampai kayak Bible waktu itu setelah 6 bulan baru aku minta dibantuin. Kalau enggak aku biasanya sendiri dulu. Jadi kita bakal cuti dari kerjaan bantuin. Wih, udah dari tahun lalu. Iya kan? Justru dia udah Gua balik. muncul-muncul di infotainment juga nggak. Dia udah harus dia udah harus balik kerja, soalnya kan udah cuti terlalu lama, nggak enak juga gitu. Jadi ya akunya pun kan udah punya pengalaman, belum lupa ya, baru tahun lalu gitu. Jadi masih bisa nge-handle sendiri. Kitanya balik syuting biar kagak pada lupa ngomong kayak gitu. Pengennya sih ya nikmatin berapa bulan bareng dulu sama anak. Cuma kayak udah kelamaan nggak syuting juga aneh ya, harus balik juga. Jadi ya mungkin Februari lah ya. Apa? Apaan Balik syuting, Februari balik syuting. Oh, balik syuting. Iya, paling cepat Februari udah balik syuting gitu. Gantiin anaknya dong, foto anak dulu. Tadi dia habis photoshoot tapi Ini Lu ada mau nanya apa nggak? Biasanya bawa karung. ini aku ada video gini dong. Tadi dia habis foto gitu. Dia duplikatnya Bible banget ya. Masa Natal gitu ya Kak Feli ya? Iya, ini ditemenin kakaknya tuh. Bible. Feeling gue ya, nggak tahu ya. Soalnya kalau muka gue sama adek gue yang cowok tuh, dibilang identik juga enggak, orang bedanya 6 tahun tapi bisa buka paspor HP. Jadi sensor muka tuh udah diganti-ganti berapa kali, dia buka bisa juga. Ini kayaknya begitu nih. Iya. dia masih baby yang kedua ini dari kamera ya Kak? Ya dari yang pertama, genetik dari mamanya itu. Ya, dibagi-bagi Ya, tahan. gambarnya. Handphonenya di tengah. Beceng. Itu salah ya. Kak Feli mungkin terakhir perjalanan hidup tahun 2022 yang Kak Feli rasain seperti apa sih, mungkin tahun ini keluarga, Ya, karir, bisnis. Luar biasa banget 2022, benar-benar tahun kayak apa ya, tahun percepatan dan perlipat gandaan gitu loh. Maksudnya kayak nggak berasa semuanya berjalannya cepet banget. Dan banyak harapan yang tercapai di 2022 juga. Iya, bahkan yang nggak dipikirkan di tahun 2022 tuh maksudnya bisa terjadi dan tercapai gitu. Jadi tahun 2022 benar tahun yang penuh berkat, tahun yang benar penuh sukacita. Pokoknya bahagia banget bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Dan menjadi pelengkap juga tahun ini ya Kak. Apa? Iya, melengkapi lagi dari dua ya guys ya. Target mau ngapain 2023 Kak Feli? Kita mungkin Ada rencana apa 2023. tinggal sama Hekyu mungkin. Wede, Gue yang amin. amin. 2023 belum ada gimana-gimana sih, kalau aku kan lebih fokus ke
gede besarin anak-anakku. Terus udah gitu kalau misalnya ada rencana goals apa lagi itu biasanya mengalir aja kayak seberjalannya waktu. Comeback acting mungkin? Apa? Comeback acting? Belum kayak dia. Kalau aku mungkin belum, Hito duluan. Oke. Udah capek. Foto.